Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak Ibu diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Bu ya. Nggak balik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, hari Senin, hari Selasa, kita dapat berkumpul di sini dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, salat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun maksud dari kegiatan hari ini adalah saya diberi tugas untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, tujuannya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif pada komunitas praktisi. Jadi kita ini di sini berkumpul dari berbagai sekolah ya Bapak Ibu, dikumpulkan dalam satu kegiatan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif itu di semua sekolah, tidak hanya di SD Sasaran, SDN Pasir Raja, tetapi di semua sekolah mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, yang akan kita pelajari hari ini adalah ada beberapa poin materi mengenai budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini adalah materi-materi yang terkait budaya positif. Bagaimana budaya positif di sekolah kita harus diterapkan, itu langkah-langkahnya ternyata banyak sekali yang harus kita rubah. Ya, selama ini coba bayangkan apa budaya positif yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Kita bayangkan sejenak. Yang tergambar apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Bagaimana kebiasaan anak-anaknya? Apakah sudah positif, budaya positifnya sudah membudaya atau belum? Baru sebagian. Nah, Bapak Ibu, di sini tugas kita adalah menuntun bagaimana murid-murid kita membentuk kebiasaan-kebiasaannya yang nantinya akan menjadi karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini budaya positif yang harus kita budayakan di sekolah. Langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah ya. Ini nanti kita kupas satu persatu. Namun di sini saya mohon maaf, sekali lagi bukan menggurui, tapi kita berbagi pengalaman ya. Judulnya tadi berbagi pengalaman bagaimana menerapkan budaya positif. Baik, untuk pendahuluan ya. Kita ubah dulu mindset kita, paradigma kita ya selama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ya, sekolah kita ibarat lahan. Kita itu ibarat petani yang harus memastikan tumbuhnya tanaman yang cocok, tanahnya yang cocok itu yang bagaimana? Kumaha caranya supaya subur tanah ya. Itu adalah tugas kita. Murid-murid adalah benih-benih. Kita adalah seorang petani. Mau dibawa kemana itu si bibitnya, mau supaya subur atau bagaimana, tergantung seorang petani. Jadi bagaimana upaya kita untuk membentuk budaya positif murid-murid kita di sekolah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tugas guru usahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh
serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Tadi sudah saya utarakan di awal bahwa bagaimana gambaran situasi sekolah Anda, ya. Jadi ujung-ujungnya nanti tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Barangkali Bapak Ibu sudah paham ya tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan. Ketiga, gotong royong, mandiri, dan satu lagi, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu orang nyanyi lah ya Bapak Ibu, supaya kita mengingatkan ya dimensi belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang kupas tentang budaya positif. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Menurut Anda, pentingkah menumbuhkan budaya positif? Penting, tentu saja. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan budaya positif? Kalau selama ini yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah seperti apa? Pembiasaan. Iya, betul. Asmaul Husna, melalui pembiasaan yang positif tentunya ya. Ya, betul. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu gurunya? Bagaimana menumbuhkan budaya positif sebelum ke murid, gurunya bagaimana? Harus rajin masuk terlebih dahulu sebelum murid. Iya. Datang. Iya. Contoh yang utama itu dalam disiplin waktu mungkin ya, atau kata Bu Eva. Jadi sebelum murid datang, gurunya dulu yang harus datang. Jadi tentu saja kalau kita mau membudayakan positif pada murid, berarti yang harus dibudayakan siapa dulu? Kita dulu. Tentu saja di sini guru terlebih dahulu, supaya apa? Supaya lebih dicontoh oleh anak-anak. Karena ingat filosofi Ki Hajar Dewantara ya, ingaso sungturodoing nadia tangun kasada tuturi handayani, di depan memberi tauladan. Nah, itu yang paling penting ya. Di depan memberikan tauladan, bagaimana murid-murid kita bisa berkarakter baik apabila memang kitanya guru-guru belum memberikan contoh yang di tengah-tengah memberi motivasi, terus memberi motivasi kepada anak-anak. Di belakang memberikan dorongan, gitu ya makna filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apakah sudah pertanyaan 3 ya? Sudah efektifkah? Nah, sampai saat ini mungkin sekolah saya saja ya, belum ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan tujuan kita mempelajari ini kita bisa sedikitnya merubah paradigma, merubah kebiasaan-kebiasaan anak-anak menjadi lebih baik, menjadi budaya positifnya lebih meningkat dari sebelumnya ya. Bagaimana hubungan antara budaya positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentu saja. Apakah menurut Ibu ada hubungannya tidak? Antara budaya positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, berhubungan sekali. Bagaimana mungkin hubungannya, boleh dijelaskan? Ibu silakan. Bagaimana hubungan antara budaya positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kalau kita mengajarkan kebiasaan positif, pasti tentunya berpihak sekali kepada murid, karena tujuan kita adalah bisa merubah baik itu karakter dan lain sebagainya, supaya peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang soleh-solehah. Jelas berhubungan sekali. Contoh misalnya kita hari Jumat pembiasaan tawasul, lalu yasinan.
pesan orang kan seperti itu, terus oke kurang kali oke harus terintegrasi dengan kebiasaan kita. Jadi kita Terima kasih Ibu. Super sekali jawabannya ya. Memang betul tadi antara budaya positif tadi yang Ibu katakan pembiasaan, misalnya hari Jumat ya, dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau pembelajaran berpihak pada murid itu yang diutamakan adalah murid ya. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif, itu penerapannya kepada siapa? Murid. Bagaimana penerapannya? Melalui pembiasaan. Pembiasaan itu apakah berpusat pada murid? Ya, tentu saja. Pembiasaan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya Ibu, kita akan lakukan sebuah simulasi ya. Ibu berpasangan silahkan, atau bertiga boleh, bertiga ya, sama ini berdua. Ibu di tangan Ibu simpan sebuah barang yang berharga. Apalah berharga? Boleh cincin atau uang mungkin. Yang berharga yang bisa dikepalkan, Bu. Nah, bisa dikepalkan. Kalaupun tidak ada, mungkin taraweh Ibu sudah menyimpan dan Ibu memegang erat-erat barang tersebut, barang berharga tersebut, ya. Nah, sekarang tugasnya temannya yang di sebelahnya, rekan yang di sebelahnya berupaya sekuat tenaga berbagai cara supaya barang itu bisa dibuka dari kepalan tangan temannya, teman rekannya. Segala upaya, segala cara, silakan Bapak Ibu tuangkan kumaha carana supaya ia bisa terbuka. Ya, silakan diberi waktu 3 menit. Silakan 1, 2, 3. Boleh dengan tidak harus dengan fisik ya, boleh dengan rayuan atau apapun. Ya, sudah berhasil? Oke, sekarang gantian. Rekan Ibu, ini caranya tidak harus dengan kekerasan. Bagaimana cara Bapak Ibu supaya barang berharganya itu bisa terbuka kepalanya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah berhasil kan? Nah, begini Bapak Ibu, ini filosofinya ya, dasar pemikiran dari yang sudah dikatakan Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga dalam diri kita, di kepala ya, terus orang-orang di sekitar kita berusaha segala cara. Satu tadi caranya, ada yang mengelak keteknya kekerasan ya Pak. Kekerasan. Dia berhasil tidak? Berhasil tidak dengan kekerasan? Berhasil karena dia dirinya terpaksa masihkan. Jadi yang memegang kontrol sebenarnya siapa? Yang memegang kontrol ini bisa barang. Nah, betul kata Bapak. Diri sendiri. Baik paksa iya atau kapaksa. Jadi iya atau nanti ada teh dari diri sendiri. Jadi siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri, ya. Tadi misalkan dengan bujukan. Ini bukan nih, bukan. Misalkan bukan. Dah bager ada tulis. Dengan rayuan atau bujukan atau pujian mungkin ya. Ya bisa mengepalkan, memberikan bisa tidak? Bisa kalau dirinya sudah membiarkan atau mengizinkan dirinya untuk membuka. Nah, seperti itu filosofinya, bahwa pada saat ini ya kita berpikiran yang mengontrol murid itu adalah kita, betul tidak? Kamu harus mengikuti aturan.
kamu harus disiplin, kamu harus turut kita, seolah-olah kita yang mengontrol. Betul? Padahal sebenarnya kita meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, kontrol itu tadi kata kita diri kita sendiri yang bisa mengontrol mau dibawa kemana ini sikap kita, apakah mau positif atau negatif, kita sendiri yang mengontrol. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang tadi, ketika guru mengontrol murid, nah kamu harus disiplin ya, kamu harus tepat waktu ya. Padahal sebenarnya dia sendiri yang mengizinkan situasinya ya. Yang terjadi adalah murid itu sendiri yang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Begitu, bukan kita yang memegang kendali bahwa dia harus mengikuti aturannya, bukan. Tetapi dia membiarkan guru tersebut mengontrol dirinya. Jadi tetap kontrol itu ada pada diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih, yang penguatan positif yang tadi dipuji-puji, yang kita gelis buka tuh. Kita juga misalkan kepada murid kita seperti itu ya. Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu ya, tetap diri sendiri yang mengontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan cek ibu G misalnya ya, ibu mah kecewa kenapa kamu tidak membuka kepalan tangan kamu misalnya, dibuat kecewa dulu, padahal ibu teh percaya sayang sama kamu misalnya. Nah itu kita membuat orang merasa bersalah, padahal tetap saja yang mengontrol budaya sifat mereka itu adalah diri mereka sendiri. Satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru mah lebih dewasa daripada anak-anak. Kita jadi merasa bolehlah memaksa anak. Pokoknya mah kamu harus ikut aturan guru. Buka. Nah, gitu, seperti itu ya, memaksa. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk kontrol. Padahal sebenarnya tadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, kita perubahan paradigmanya adalah dari stimulus respon menjadi teori kontrol tadi. Kalau stimulus respon salah satunya adalah realitas atau kebutuhan berpikirannya ya. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kebutuhan anak misalnya, si A, si B, si C dianggap sama semuanya. Jadi kalau perubahannya harus ke teori kontrol, realitas atau kebutuhannya berbeda. Setiap anak memiliki karakteristik masing-masing. Si A suka auditori, si A suka visual, misalkan suka nonton atau lain sebagainya. Jadi kita harus membedakan, ada diferensiasi itu. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kebutuhannya dianggap sama seperti tadi ya. Harus dirubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kalau Bu Eva misalnya, saya berprinsip bahwa waktu adalah uang misalnya nih ya Bapak. Nah, kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau misalkan kita menilai Bu Eva, Bu Eva mah menikah matre pisan gitu ya. Kalau kita berpikirnya waktu adalah uang. Padahal kalau teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang itu. Kenapa Bu Eva menjadi berprinsip waktu adalah uang? Coba kita gali apa sebabnya. Jadi kita berusaha memahami, bukan kita menghakimi orang lain jauh-jauh. Si Eta mah begitu, si itu begitu, langsung mengecap gitu ya. Tapi kalau kita rubah menjadi kita berusaha memahami kenapa ya Bu Eva misalnya berpikiran waktu adalah uang, mungkin apa sebabnya ya, seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat
sebagai suatu kesalahan. Anak ketika melakukan kesalahan misalnya, datang terlambat, kita macam sih, Dimas kamu suka datang terlambat, padahal bukan suka. Sangat kesalahannya cuma sekali. Kenapa dia datang terlambat? Nah, kita kalau menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia sampai terlambat? Pasti ada alasannya, ya. Pasti ada alasannya yang harus kita mengerti. Bukan langsung macam anak itu suka. Keyakinan kelas itu adalah tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa program kebajikan itu ya, keyakinan kelas. Lihat tahapannya, membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tadi Bapak Ibu kan miliknya kita profil belajar Pancasila ya, sudah ditentukan oleh Kemdikbud bahwa nilai kebajikannya itu tujuan utama kita saat ini. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Sudah tadi ya. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yakinkan, matangkan. Kalau kita mau membentuk profil belajar Pancasila, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa yang akan dimunculkan di dalam kelasnya? Buatlah poster atau muat di medsos. Untuk keyakinan kelas ini yang sudah ada ya. Misalnya untuk kelas 1 kita bahas dulu ya. Enggak apa-apa. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu. Iya. Kesepakatan dulu baru keyakinan. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu, tidak to the point. Jadi luas, artinya luas. Seperti ini. Anggota kelas perlu belajar naon, banyak artinya ya. Belajar disiplin, misalnya belajar mandiri. Banyak. Jadi abstrak sifatnya. Setiap anggota kelas perlu senang. Senang dalam artian bagaimana? Diferensiasi. Yang satu suruh gambar, tapi dalam materi yang sama. Jadi gimana kesan 12? Iya, yang penting anak senang. Itu. Kalau dia senang, karakter profil belajar Pancasilanya bisa tercapai menurut Ibu tidak? Beriman dan bertakwanya ada tidak? Bisa. Kebinekaan globalnya ada ketika dia senang. Kalau tidak senang, belajarnya mau bagaimana? Datang ke sekolah nangis, berdoa mau belajar, betul tidak? Dia langsung tertutup mindsetnya. Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan keadaan kelas Ibu. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Saya tuangkan dalam contoh keyakinan kelas saya. Disiram, disiplin, rukun, dan aman. Jadi yang pertama, semua anggota kelas harus disiplin. Disiplin banyak arti kan, abstrak kan. Ada disiplin waktu, ya, bagaimana dia datangnya terlambat atau tidak, ya, tepat waktu atau tidak gitu. Pakaian sesuai dengan misalkan hari Senin apa, Selasa apa gitu ya. Tingkah laku, disiplin diri, itu kan artinya banyak ya. Jadi kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. ya, dari pemaparan tadi yang sudah diikuti ya melalui video, Bapak Ibu dapat membayangkan bagaimana kebutuhan pokok manusia yang melandasi atau mendasari sikap para murid kita ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama siapa yang bisa menyebutkan? Kebutuhannya ini ya, bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ngantuk ya Bapak Ibu? Lumayan, alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Tidak. Ya, tadi ya bertahan hidup. Bagaimana ini ada kasus, contoh kasus Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, murid di kelasnya Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa.
Jika Anda menghadapi kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Kita analisis 5 kebutuhan dasar yang tadi ya. Kira-kira kalau untuk bertahan hidup, si Doni itu ya mengambilnya karena dia lapar. Ya, analisisnya kalau Doni kebutuhannya adalah dia lapar, dari rumah belum sarapan, pasti dia akan melakukan seperti itu, mengambil paksa bekal orang lain. Kalau dia kebutuhannya kasih sayang dan diterima, dia sedang cari perhatian. Ketika dia melakukan itu, dia ingin diperhatikan sama teman-temannya atau sama gurunya. Otomatis kan banyak anak yang seperti itu ya, di rumahnya kurang kasih sayang katanya gitu ya, tapi ketika di sekolah apa yang akan dia lakukan supaya dia diperhatikan, disayang? Kalau bahkan misalkan diberi hukuman juga tidak apa-apa karena dia merasa diperhatikan. Itu dia kebutuhan akan kasih sayangnya yang harus ditingkatkan. Kalau penguasaan, dengan dapat memberikan rasa takut kepada orang lain. Kalau saya merebut dia, makanan dia, maka dia akan takut pada saya. Saya bisa menguasai dia. Itu kebutuhannya yang ingin dia penuhi, karena misalnya di keluarga tidak terpenuhi. Dia kadang-kadang di keluarganya malah jadi anak yang sama orang tuanya ya. Ketika di sekolahnya dia yang menguasai, karena kebutuhan penguasaannya kurang. Jadi dia berbuat seenaknya kepada orang lain. Kalau kebebasan, dia ingin mencari sesuatu yang baru. Bu, dari rumah mah saya makannya sama telur, bekal temannya sama daging ayam misalnya. Maka dari itu keinginan untuk bebas, dia ingin cari yang baru. Dia mengambil yang punya temannya. Itu ya dasarnya. Kalau untuk kesenangan, ya ingin jahil, ya. Jadi semata-mata untuk senang melihat orang lain susah, gitu ya. Jahil aja, gimana orang banyak ya anak-anak kita yang suka jahil karena senang, dia melakukannya dengan kesenangan. Resep ngejahilan budak itu teh misalnya ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang melandasi sikap murid-murid kita. Bahkan kita juga sendiri sama seperti itu ya. Nah, untuk menganalisis nih Bu, Bapak Ibu, pengetahuannya sudah sampai ke sini belum? Coba ini kebutuhan dasarnya apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Yang mana? Kesenangan, betul Bu Yen. Gak ngantuk berarti Bu Yen. Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Masuknya kemana? Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan ya. Tidak bisa dia kudu taatnya, tidak boleh bersenandung gitu kan ya, tidak bebas ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Apa kira-kira? Kebebasan. Betul, penguasaan ya, penguasaan. Dia merasa dirinya hebat ya, merasa ingin memimpin gitu. Aku bosan. Bapak Ibu, baik, alhamdulillah semua materi sudah kita sampaikan, walaupun masih banyak kekurangan yang yang saya sampaikan ya, karena jauh dari kesempurnaan. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan mungkin saja itu bisa menjadi salah ya. Mohon koreksinya nanti ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita sibukkan pembelajaran hari ini ya. Dari untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, bahwa kita harus memperhatikan atau merubah paradigma yang selama ini sudah kita jalankan, yaitu mengubah motivasi intrinsik menjadi posisi kontrol kita harus pada motivasi apa tadi Bapak Ibu? Motivasi intrinsik ya, sedangkan kita adalah motivasi ekstrinsik. Disiplin, bagaimana menumbuhkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan di universal adalah dengan membuat keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati oleh bersama. Kemudian kita selaku pendidik harus bisa menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, bagaimana posisi kontrolnya dan segitiga restitusinya harus lebih diperhatikan lagi supaya penerapan budaya positif dapat
dapat dilaksanakan dengan maksimal. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap menjadi pelopor di sekolahnya masing-masing untuk menerapkan budaya positif? Insya Allah mudah-mudahan bisa, semoga bisa, dan kita hanya berusaha dan maksimal ya, walaupun hasilnya mah itu nanti kita lihat nanti, kita refleksi lagi apa yang program kedepannya, rencana tindak lanjutnya, supaya menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini semuanya? Semangat ya hari ini, karena hari ini Ibu akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah kebiasaan atau tingkah laku kalian yang positif. Artinya ya baik-baik saja yang sudah kalian laksanakan, yang nantinya akan menjadi kebiasaan baik dan menjadi karakter. Ya, yang menjadi karakter yang nantinya kalau diterapkan setiap hari akan menjadi budaya di sekolah kita ya, budaya positif ya. Nah, untuk membangun budaya positif kita akan membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara ibu dan kalian bagaimana supaya menciptakan situasi belajar yang dapat menumbuhkan karakter. Karakternya itu apa ya? Nah, kalian tahu kan profil pelajar Pancasila yang 5P, tahu? Masih ingat lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ada 6 dimensi. Harus beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, akhlak mulianya itu yang akan kita kembangkan supaya menjadi budaya di sekolah kita. Mau budayanya positif di sekolah? Mau? Coba sebutkan contohnya. Kalau budaya positif itu contohnya seperti apa? Ya, disiplin. Disiplin itu banyak ya. Ada disiplin waktu, ada disiplin berpakaian, betul. Ada disiplin diri. Ya. Contohnya tadi disiplin waktu apa? Hadir ke sekolah tepat waktu, tidak ada yang terlambat atau bahkan malas ke sekolah ya. Harus rajin, hadir tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kalau saat ibu bilang saatnya belajar, kalau istirahat. Itu ya contoh disiplin waktu. Kalau disiplin berpakaian contohnya apa? Pakai bajunya rapi, betul. Pakai bajunya harus sesuai dengan aturannya. Ada atributnya. Kalau Senin memakai seragam, Selasa memakai seragam ya. Rabu memakai apa? Olahraga, karena kita jamnya olahraga ya. Kamis? Pakai baju pangsi atau kebaya Buddha ya. Kalau Jumat? Memakai Muslim. Sabtu? Pramuka, sesuai aturan ya. Kemudian ada disiplin diri. Kalau disiplin diri itu misalnya contohnya mematuhi aturan di
Materi yang dipaparkan oleh Bu Siti sangat jelas dan mudah dipahami serta memotivasi saya untuk mencapai budaya pusat. Nah, dari materi tersebut juga saya bisa mengetahui posisi diri saya sebagai pendidik untuk memahami karakter serta kedepannya insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut